Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bersama saya Wiwi Tabe di acara Lo Lagi, Lupa Lagi, Belajar Lagi. Kali ini kita akan bahas terkait analisis kompetitor. Analisis kompetitor di sini merupakan satu cara mengidentifikasi potensi dari ancaman maupun kesempatan dalam hal berbisnis. Sebagai pengenalan, saya ambil dari pendapatnya Boyd, Walker, dan Laris dalam bukunya mengenai manajemen pemasaran. Di sana menyatakan bahwa kompetitor adalah struktur industri sepak terjang berbagai kekuatan persaingan yang mempengaruhi kemampuan dalam suatu industri. Untuk analisis kompetitor ada beberapa komponen yang perlu Anda pahami, yaitu antara lain kita identifikasi dulu kompetitornya. Di sana hal ini mencakup kompetitor ini dan kompetitor yang potensial. Kemudian dari sisi analisis strategi bisnisnya, ini untuk memilih strategi kompetitif jangka panjang dalam hal strategi bisnis. Kemudian berikutnya adalah kenali peluang dan ancamannya, karena di sini untuk mengidentifikasi potensi dan ancaman yang ada di dalam suatu bisnis. Untuk tujuan kenapa kita harus melakukan analisis kompetitor, yang pertama adalah memahami kondisi pasar, karena hal ini memudahkan kita dalam hal mengetahui mana saja kompetitor yang berpotensi. Yang kedua adalah peluang yang belum dimanfaatkan. Di sini memungkinkan kita mengetahui kelemahan dari kompetitor dalam hal pengembangan produk mereka. Kemudian yang ketiga adalah kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dan efisien dibanding kompetitornya. Yang keempat adalah membantu pengembangan kekuatan dari sisi kompetitifnya. Jadi caranya bagaimana untuk pengembangan dari sisi kompetitif kita. Berikutnya, unsur analisis kompetitor ada analisis biaya. Hal ini berhasil bersaing di pasar berdasarkan biaya. Organisasi harus menganalisa kompetitor dari sisi struktur biaya mereka. Yang kedua adalah analisis kualitas dari sisi harga kompetitornya. Hal ini untuk membandingkan posisi bisnis dengan kompetitornya dalam hal kualitas dan harganya. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan dari sisi prakteknya. Hal ini untuk memperbaiki perusahaan dengan membandingkan seseorang dengan perusahaan untuk menjadi unggul dari sisi fungsional tertentu terlepas dari kompetitor mereka, ya, industrial mereka. Kemudian ada juga dari sisi analisis rantai nilai, ya. Rantai nilai di sini artinya adalah alat dasar yang secara sistematis memeriksa kegiatan yang dilakukan suatu bisnis, bagaimana mereka berinteraksi dengan istilahnya dengan perusahaan yang lain, kemudian bagaimana mereka diperlukan untuk menentukan sumber keunggulan kompetitifnya. Kemudian dari sisi pemantauan posisi kompetitif, analisis ini berguna untuk memahami apakah positioning produk kompetitor cocok di masa depan, dan ini menunjukkan strategi alternatif apapun yang terbukti berhasil. Berikutnya dari sisi analisis profitabilitasnya. Analisis profitabilitas di sini dari sisi industri menyediakan struktur dan mengukur sifat dari persaingan itu sendiri. Nah, sumber analisis kompetitor di sini ada banyak hal, antara lain adalah pengamatan individu dan pengalaman
pengalaman dari tiap individunya, kemudian dari sisi komunikasi dengan konsumen, kemudian dari sumber internalnya, kemudian ada dokumen akuntansinya, ada juga manajemen dan konsultan akuntansinya, dan informasi publik terkait websitenya, buku yang diluncurkan, majalah, koran, dan sebagainya. Kalau kita bahas terkait strategi bersaing di sini adalah perumusan untuk meningkatkan daya saing perusahaan di mata pelanggan atau di calon pelanggan. Nah, untuk macam-macam strategi bersaing di sini ada keunggulan biaya, ada diferensiasinya, dan ada dari sisi fokus perusahaannya mau kemana gitu ya. Kemudian dari sisi strategi bersaing generik, dari sisi sasaran yang luas dan dari sisi sasaran sempit, Anda bisa memperhatikan bagian di sini. Kalau yang biaya yang lebih rendah, faktor biaya yang jadi sasaran dari sisi keunggulan biaya. Kemudian kalau dari sisi yang sasaran luas dari keunggulan biaya, kemudian ada diferensiasinya kayak apa, Anda perhatikan di sini. Terus kemudian kalau dari sasaran yang sempit, dari sisi biaya yang lebih rendah, itu fokus di biayanya. Kemudian kalau dari sisi diferensiasinya, itu fokus di diferensiasinya. Jadi Anda mau fokus kemana? Kemudian ada pengertian 3 strategi bersaing generik. Ada yang pertama dari sisi keunggulan biayanya. Strategi ini digunakan perusahaan apabila menginginkan menjadi pemimpin pasar berbasis biaya rendah dan basis pelanggan yang luas. Kemudian dari sisi diferensiasinya, mendiferensiasikan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan yang menciptakan sesuatu yang baru yang dirasakan oleh keseluruhan industri sebagai suatu hal yang unik gitu. Kemudian strategi diferensiasi ini menuntut perusahaan untuk memilih atribut yang dapat membedakan dirinya dari para pesaingnya. Yang ketiga terkait fokusnya. Fokus di sini berbeda dengan strategi lain karena menekan pilihan akan cakupan bersaing yang sempit dalam suatu perusahaan. Kemudian kalau dari sisi pembagian fokus, ada fokus biaya dan fokus diferensiasi. Fokus biaya di sini perusahaan mengusahakan keunggulan biaya dalam segmen di sini. Kemudian kalau dari sisi fokus diferensiasi, perusahaan mengusahakan diferensiasi dalam segmen sasarannya. Jadi ini yang perlu Anda perhatikan dari sisi fokusnya, biaya dan diferensiasi. Anda bisa melihat analisis kompetitor di sini. Di gambar di sini, komparatif kompetitor, kita tentukan apa yang akan dilakukan. Kemudian dari sisi identifikasi kompetitor, kemudian mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dan melakukan observasi dan penelitian, dan ini akan berputar terus untuk mencari kompetitornya. Sekian materi dari saya terkait analisis kompetitor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perbaikan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.